من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Ayat ini berkaitan dengan nanti ya, nanti ketika sudah mulai tanda-tanda betapa gemuruhnya suara manusia di dalam menghadapi akhir dari kehidupan di dunia. Ketika padang mahsyar sudah digelar, ketika kiamat sudah datang. Pada saat manusia sudah mulai, bukan mulai ya, tapi kembali sadar bahwa apa yang mereka kumpul-kumpulkan, apa yang mereka cari-cari, apa yang mereka prioritaskan ternyata nothing, tidak berguna apa-apa. Makanya ada kalimat itu, ya laitana, ya wailana. Mereka merasa cilaka kita ini. Kenapa? Karena kehalakahanni sultaniyah. Hancur semua kekuasaan yang dulu tak bangga-banggakan, tak rebut-rebut itu. Ma'agna anni maliyah. Ternyata harta yang juga kumpul-kumpulkan itu enggak memberi manfaat apa-apa padaku hari ini. Nah, banyak itu. Sehingga idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Apabila neraka, ya, siapa yang ra'athum melihat mereka dari tempat yang jauh, neraka. Neraka itu ketika melihat manusia itu sudah pengen ngeloncat saja. Jadi neraka itu makhluk ya. Gemuruh mereka itu ya, hadis tentang itu banyak. Tentang neraka yang diikat dengan tali dan dipegangi oleh malaikat itu. Ya. Itu tentang, itu diriwayatkan oleh hadis Sahih Muslim ya. Jadi neraka nanti itu, jahanam itu, ini diriwayatkan oleh hadis Sahih Muslim itu, akan didatangkan pada hari kiamat itu dengan 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang itu dipegangi, ditarik oleh 70.000 malaikat. Saya ulangi ya. Ini disampaikan Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, Yu'ta bi jahannama yawma idillaha sab'una alfa zimamin. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin. Ya jurrunaha. Apa artinya? Yu'ta akan didatangkan bi jahannam, neraka jahanam itu, yauma idin pada hari kiamat itu. Laha sab'una alfa zimamin. Neraka itu akan diikat dengan apa? Sab'una zimamin. Sab'una alfa zimamin. 70.000 tali kekang. Di tali. Kenapa? Karena neraka ini sudah nggak sabar untuk menelan manusia ke dalamnya. Karena apa? Ya karena saking bejatnya perilaku manusia durhaka kepada Allah itu, neraka yang memang diciptakan untuk menghukum itu sudah nggak sabar, pengen nang segera kayak gimana? Kayak nggak usah nunggu hisab lah. Kan hisab memang lama ya, puluhan ribu tahun. Maka berdasarkan hadis tersebut, kalau satu tali, kalau neraka itu diikat dengan 70.000 tali, ma'kulli zimamin sab'una alfa malakim yajurrunaha.
dan setiap tali itu dipegangi, ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti untuk menahan neraka biar nggak ganyang manusia itu memerlukan 4,9 miliar malaikat itu. Bayangkan, itu hanya untuk mencegah supaya menunggu sampai selesai hisab, ya. Sampai selesai hisab. Jadi betapa dahsyatnya neraka. Neraka itu digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan yang besar, amarah yang membara, dan memang bahkan sejak hari ini sebelum hisab itu sudah meronta-ronta, meronta-ronta untuk dilepaskan untuk ganyang manusia yang durhaka-durhaka itu. Gitu. Makanya dalam surat Al-Fajr ayat 23 itu sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Jadi pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam itu tuh. Dan ro'athum ketika neraka jahanam itu diperlihatkan manusia, itu tadi kalimatnya. Sudah mimakanim ba'id padahal dari jauh itu. Sami'ulaha, manusia akan mendengar betapa neraka itu taghayyudhu wa zafira, terdengar suara kemarahan dan yang sangat bergemuruh gitu. Nah, kalau kita lihat makna dari hadis tadi, hadis riwayat Sahih Muslim nomor 2842 tadi tentang neraka itu dipegangi oleh 70.000 malaikat diikat 70.000 tali dan tiap tali dipegang tarik oleh 70.000 malaikat tadi, talinya itu menunjukkan betapa kekangan para malaikat untuk betapa liar dan dahsyatnya neraka ya sebenarnya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu hadis tadi itu memberi penguatan betapa kekuasaan Allah dengan menciptakan kengerian dari hari pembalasan sebagai peringatan agar manusia kita semua ini menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan dari dosa. Hati sohel loh dulu itu, sohel. Ya, jadi wa idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura, dan ketika manusia kemudian benar-benar dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan belenggu, mereka di sana berteriak. Berteriaknya apa? Berteriak mengharapkan kebinasaan. Maksudnya apa? Mereka tidak melihat lagi apa malaikat, tapi melihat pada saat tiada kegembiraan bagi orang-orang yang berdosa. Jadi mereka sudah benar-benar merasa, wah, kenapa nggak binasa saja sih kita ini gitu? Kenapa kita nggak mati saja sekali, sudah mati nggak usah balik ke dunia lagi? Intinya gitu. Supaya mereka tidak lagi disiksa. Tapi apa kata Allah? Mereka ketika la tad'ul yawma thubura wahida wa du'u thubura katsiran, akan dikatakan jangan kamu mengharap kebinasaan itu hanya hari ini sekali, tapi kebinasaan yang berulang-ulang. Nggak mungkin. Jadi makanya di sana kebinasaannya berulang-ulang gimana? Ya, yang jelas kata itu menghimpun kata kebinasaan, kecelakaan, kerugian, kehancuran. Karena naudzubillah min dzalik ya, kalau kita cerita neraka itu kepengin nangis tok is.
karena diceritakan nanti nauzubillah min dzalik, ketika setrika berjalan sendiri di atas punggung sampai terkelupas daging dan kulit, begitu panasnya setrika lewat tubuh lalu nanti balik lagi, daging-daging itu akan tumbuh, lalu setrika itu akan kembali lagi. Itu namanya suburong kathiro, kebinasaan yang berkali-kali banyak berulang-ulang. Tapi gimana ya tuh ya? Ancaman itu nyata loh tuh. Artinya nangisnya orang di neraka itu sudah disaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu pernah dawuh gini tuh loh. Kalau seandainya gitu, kamu melihat apa yang aku lihat, ya, kamu tahu apa yang aku tahu. Lau ta'lamu ma a'lamu, katanya Nabi. Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa labakaitum kafir. Kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu sabda Nabi. Jadi, lau ta'lamu ma a'lamu. Seandainya kamu tahu apa yang aku lebih tahu ini, la dhahiktum qalila. Kamu akan sedikit tertawa. Wala bakaitum dan sungguh kamu akan menangis kafiro yang banyak. Ya karena kayak gini. Nabi Muhammad SAW tahu betul betapa konsekuensi dari ketidaktaatan manusia di dunia itu berat sekali konsekuensi di akhiratnya. Gitu loh, tuh. Nah ini yang seringkali karena tutup kulit pisang ini, ya, filosofi pisang itu lah yang sering kami terangkan. Tutup kulit kehidupan dunia ini rapat sekali kesibukan, kemewahan, kesenangan yang mau dicari, menutup ancaman-ancaman semacam ini. Akhirnya manusia nggak tahu kalau ujungnya itu penyesalan. Kengerian semacam ini tuh loh. Ya, itu nggak kelihatan kenapa? Karena sekarang ditutup oleh lapisan-lapisan kesenangan. Dalam hadis yang disebutkan tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Huffatul jannah bil makar wa huffatun nar bisyahawah. Atau hujibatul jannah bil makar wa hujibatun nar bisyahawah. Surga yang indah, enak, baik itu dibungkus, ditutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu. Sedangkan sebaliknya, neraka yang penuh kengerian itu ditutup atau dibungkus oleh hal-hal yang cocok dan sesuai dengan nafsu. Sehingga kengerian yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 12, ya, ayat 13, 14, dan banyak di ayat-ayat lain. Baik di surat Al-Waqi'ah diterangkan, di surat Ar-Rahman diterangkan, dan banyak surat-surat lain. Itu tidak tampak dulu. Yang tampak justru keindahan yang menggoda. Yang tampak. Lah mata lahir manusia yang lihatnya ya'lamuna dzahira minal hayatid dunya. Mereka hanya melihat dari hal lahir di kehidupan dunia ini. Karena yang dilihat hanya hal lahir, otomatis ketika mereka semakin masuk ke dalam jebakan-jebakan Dajjal itu, dia tidak sadar bahwa sewaktu-waktu dipanggil Allah, masuknya ke situ. Makanya idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Ketika mereka sudah dilemparkan ke neraka dari lewat celah yang sempit, mereka teriak-teriak, ah andaikan hidup ini cuma ini dan tidak ada kehidupan lagi, gitu ya. Kematian itu loh. Jadi ada kalimat gitu. Seandainya
aduhai seandainya kematian adalah gitu, kematian adalah akhir, tidak ada kebangkitan lagi. Itu ada disebutkan manusia minta gitu itu. Jadi coba dibuka di surat Al-Haqqah ayat 27. Al-Haqqah ayat 27. Enggak. Al-Haqqah ayat 27. Mungkin tempangnya Al-Haqqah ayat 27. Silakan. Oke, izin Gus Glory. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Nah, Sadaqallahul itu di sini disebutkan tuh. Seandainya saja loh. Kematian itulah akhir dari segalanya. Tidak usah lagi dibangkitkan. Ya. Kebinasaan ya cuma sekali. Kebinasaan dalam konteks kematian itu. Wes. Tidak ada kebangkitan. Kok jadi gini kebangkitan itu? Itu kan. Itu di ayat sebelumnya. Dan itu juga diterangkan kan. Betapa kemudian tidak bergunanya apa yang mereka. Jadi Al-Haqqah itu. Betapa tidak bergunanya apa yang mereka selama ini kumpul-kumpulkan, apa yang selama ini mereka bangga-banggakan, itu kan? Andai ma'agna anni maliyah, halaka anni sultan yang tadi saya sebut itu. Jadi mereka benar-benar, ya Allah, kok gini ternyata beda sekali dengan apa yang dulu kami harap-harap, kami benar-benar puja-puja, kami benar-benar bangga-banggakan, kok kok gini gitu. Tapi ya sudah kaset gitu. Ayat 28 tuh. Setelah 27 tadi yang dibaca Pak Juta kan 27 tuh. Jadi betapa andai saja walam adri ma hisabi ayat yang 25. Dan tidak aku mengetahui hisab ini nggak perlu aku tahu. Ya laitaha, alangkah baiknya seandainya kematian kanatil qadiyah menjadi putusan, nggak usah bangkit lagi. Kenapa? Ternyata ma'agna anni maliyah ayat 28. Ternyata harta-hartaku tidak memberi manfaat padaku sekarang. Halaka anni sultaniyah. Demikian pula kekuasaan-kekuasaan yang kubanggakan, kucari-cari dulu. Ndak, sudah binasa semua. Nah, itu. Jadi kita kembali ke surat Al-Furqan yang kita pelajari hari ini. Mereka kata gitu. Da'auna lika subura. Mereka mengharapkan agar kebinasaan mati ya cuma sekali itu. Tidak usah bangkit lagi. Tapi kata Allah, la tad'ul yawma subura wahida wa da'u suburan katsira. Tidak usah kamu hari ini minta sekali-sekali, malah minta berkali-kali sana loh. Dan itu banyak ya, loh. Coba nanti menggunakan HP itu untuk nyari-nyari peringatan, termasuk dalam konteks peringatan ancaman siksa neraka ini. Betapa dahsyatnya apa yang dimaksud Allah dengan suburong kathiro. Binasaan yang berulang-ulang berkali-kali, banyak. Ya kan itu, disiksa, kemudian dikembalikan lagi, disiksa lagi, kembalikan utuh lagi, disiksa lagi, begitu. Makanya dalam surat Al-A'la disebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Manusia itu di neraka itu naudzubillah min dzalik la yamutu fiha. Di dalamnya tidak mati wala yahya, tapi juga tidak hidup. Lah gimana kok katanya ya tidak mati ya tidak hidup? Karena kalau dibilang mati,
masih bisa merasakan pedihnya siksa. Tapi kalau dibilang hidup, kok hidup tidak pernah enak, disiksa terus. Delap-delap. Yang disebut la yamutu fiha wala yahya. Surat Al-A'la. Maka saat itu neraka itu selain sakit, selain tidak enak, selain pedih, yang lebih menyakitkan lagi adalah diungkit-ungkit itu dulu. Ya, jadi disiksa sambil dikata-katain, rasakan, waduhku, misalnya kayak gitu. Selain itu juga diungkap kembali. Ayo, misalnya ini ayat yang ke-15 ini. Qul, katakan, adzalika khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun. Ayo, sekarang kamu sudah bisa merasakan apakah siksa ini ya yang kamu rasakan ini lebih baik daripada surga yang kami janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang nanti mereka kekal di sana. Ya, kanat lahum jazaa'u wa masirah, di mana bagi orang-orang bertakwa al-muttaqun itu ada balasan dan tempat kembali yang sangat baik, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Mereka di dalamnya mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, kekal abadi di sana. Ayo, lebih baik mana? Siksa ini ataukah coba lihat tuh orang-orang di surga itu sambil dilihatin dulu. Jadi orang-orang di neraka itu naudzubillah min dzalik sambil disiksa, sambil dikata-katain, sambil diperlihatkan orang di surga sedang makan, sedang minum, sedang menari-nari, sedang bebas puas, gimana coba rasanya tuh. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak hanya disiksa, tapi sambil disiksa, sambil ditunjuk, sambil dikata-katain, sambil diungkit-ungkit, sambil dikutuk seperti itu, sambil diperlihatkan negeri surga. Negeri surga. Jadi ayat lain itu ada di ayat lain disebutkan. Wahai penduduk surga, gitu, tolong berikan aku satu tetes air saja, gitu. Berikan kepada kami setetes air saja loh katanya. Itu penduduk neraka bilang gitu. Ini. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 50. Coba dulu. Surat Al-A'raf ayat 50. Al-A'raf ayat 50. Sudah ketemu? Izin Gus. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Coba bayangin dulu. Penduduk neraka saking tiap hari, tiap detik, tiap jam disiksa terus-menerus tanpa henti. Itu burung kafiro tadi itu. Saking nggak kuatnya. Karena sambil diperlihatkan tuh kenikmatan yang diterima oleh ahli surga. Lalu dia minta, wahai penduduk surga, kiranya mbok berbelas kasihan kepada kami. Berikanlah kami setetes atau dua tetes aja loh air. Kan mereka saking hausnya itu tuh loh. Lalu dikasih minum kan biasanya. Dikasih minum tapi naudzubillah min dzalik campuran nanah dan darah. Dikasih minum cor-coran timah panas. Dikasih minum dengan segala macam air panas yang merontokkan isi tubuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga ketika dia haus, kalau nggak minum tak akan sangat haus, tapi kalau minum itu isinya. Nah, dengan begitu dia diperlihatkan di surga yang minum dengan 7 macam jenis sungai, dari madu, dari segala macam itu. Khomer, dari macam-macam.
penduduk surga. Kami diharamkan untuk memberi kepada penduduk neraka. Dan bagaimana penduduk surga? Sudah dicabut, tidak boleh, kasihan. Karena kalau sampai masih di akhirat, tinggal dicabut. Bukan kok kemudian tidak kasih sayang, tapi sudah. Karena Allah menginginkan agar penduduk surga benar-benar menikmatinya. Bahkan ketika ada penduduk neraka bilang begitu, jawabnya itu tadi. Kami diharamkan Allah untuk melakukan hal itu. Terus gimana tuh? Nah itu. Jadi, dan itu akan terjadi selamanya sambil diunek-unek kalau orang Jawa bilang. Itu lihat orang-orang di surga, orang-orang bertakwa, lahum jazaa'u wa masira. Mereka mendapat balasan dan kembali yang baik. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Lah kenapa gitu? Karena ketika di dunia mereka menahan diri dari apa yang mereka inginkan. Masih ingat dulu saya pernah sampaikan. Ketika melihat iming-iming gemerlap dunia, saya bilang begini. Kenapa sih? Karena kami bukan karena tidak mau atau tidak mampu. Senang melihat yang ditawarkan orang-orang dengan segala kebebasannya itu sekarang. Senang, ngerti, pengen, mau. Tapi kami dilatih untuk mampu mengendalikan kemauan. Gitu. Jadi bukan karena nggak mau, bukan karena nggak mampu, tapi kami dilatih untuk mampu mengendalikan kemauan. Itu yang disebut wanahan nafsa anil hawa. Nanti coba dilihat lagi di surat An-Nazi'at mulai dari ayat 36 sampai 37 38 itu. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbah. Itu kan itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi di sana disebutkan orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu itu nanti akan mendapatkan surga. Jadi disebut sebagai orang yang mampu menahan. Mau. Oh manusia biasa kok. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kemarin di ayat yang sebelumnya kan kita bahas itu ya. Kok diturunkan malaikat gitu loh. Kok manusia biasa kayak gini. Nah justru diberikan kita Rasul yang manusia biasa itu untuk mempermudah kita nyontoh. Ya itu loh manusia biasa. Kan gitu. Tapi beliau diberikan karunia Allah kekuatan. Nah kita minta kepada Allah kekuatan. Meskipun nanti tidak sama persis kemampuan seperti Rasulullah. Tapi sekurangnya kita berusaha maksimal menuju ke sana. Ya. Ini adalah yang terutama. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Sudahlah kata Allah kata Rasul, jangan khawatir Umar. Itu waktu Umar bin Khattab nangis kemarin lah, lihat Rasulullah punggungnya penuh dengan bekas-bekas pelepah kurma. Sudahlah Umar, jangan nangis. Tidak ngambil sekarang di sini, tetapi ngambil nanti di akhirat. Makanya kemarin ketika Jibril untuk menjadikan seluruh kerikil menjadi intan berlian, seluruh batu menjadi emas, Nabi Muhammad bukan tidak mau, bukan tidak mampu,